Hari-hari tanpa scrolling medsos emang ibarat makan tanpa bumbu, hambar. Dan ajaibnya, kita nggak perlu bayar buat ngakses media sosial. Cukup login dan nikmati. Bahkan banyak juga yang makin medsos untuk jadi ladang nyari duit. Tapi di balik itu semua, ternyata ada rahasia besar tersembunyi. Apa itu? Siap-siap aja, karena kita akan memasuki sisi lain dari media sosial. Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tidak hanya menjadi landasan filosofis, tetapi juga merupakan pedoman dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk meredam dampak negatif dari adanya media sosial. Dalam video kali ini kami akan berdiskusi mengenai 1. Bagaimana pengertian Pancasila sebagai dasar negara dan pengertian media sosial. 2. Apa dampak negatif dari penggunaan media sosial? 3. Bagaimana peran Pancasila sebagai solusi untuk meredam dampak negatif penggunaan media sosial? Mengutip dari Handayani M. Dewi tahun 2021, Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai fondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat, sehingga bangsa Indonesia memiliki ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lainnya. Selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai pandangan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Mengutip dari Wati tahun 2011, media sosial adalah media yang banyak digunakan masyarakat untuk berkomunikasi dan membangun relasi di dunia maya. Media sosial antara lainnya meliputi Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, dan WhatsApp. Menurut Putri dan Farijana tahun 2020, penggunaan media sosial memiliki berbagai dampak negatif yang dapat mempengaruhi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Yang pertama adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah hal yang dilakukan secara sadar untuk merugikan, menindas, mengintimidasi, melecehkan orang lain secara agresif, dan sering dilakukan melalui media sosial baik individu maupun berkelompok. Yang kedua adalah penyebaran konten pornografi. Media sosial telah membuka akses yang luas terhadap berbagai jenis informasi, termasuk konten pornografi yang kini dapat ditemukan dengan mudah. Dengan kemudahan ini sering disalahgunakan oleh pemakai yang tidak bertanggung jawab seperti memanfaatkan media sosial sebagai media penyebar konten pornografi. Yang ketiga adalah penyebaran berita palsu atau hoax. Penyebaran berita palsu atau hoax di media sosial telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi masyarakat secara luas. Berita palsu adalah informasi yang tidak benar atau sengaja dimanipulasi untuk menyesatkan pembaca dan seringkali mempunyai tujuan tertentu, seperti mempengaruhi opini politik, mendiskreditkan individu atau lembaga, dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Yang keempat adalah kecanduan media sosial. Kecanduan media sosial adalah gangguan psikologis di mana kondisi seseorang memiliki dorongan kuat dan sulit untuk berhenti menggunakan platform media sosial, meskipun menyadari dampak negatifnya. Yang kelima adalah privasi dan keamanan data. Privasi dan keamanan data merupakan isu yang semakin penting di era digital, terutama dengan semakin populernya media sosial. Data privasi yang tersebar bisa disebabkan oleh pengguna maupun penyedia layanan. Implementasi Pancasila sebagai peredam dampak negatif media sosial adalah dengan menanamkan jiwa nasionalisme serta Pancasila ke dalam setiap individu pada generasi muda, di mana Pancasila memiliki peranan dalam menanamkan jiwa nasionalisme pada generasi muda di era globalisasi sebagai benteng agar tidak terseret pengaruh negatif globalisasi. Pancasila juga berfungsi sebagai alat penyaring yang efektif, mampu melindungi generasi muda dari dampak negatif globalisasi dan menjauhkannya dari pengaruh buruk yang muncul dari arus global. Dalam menyelesaikan tugas ini, kami menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan studi pustaka yang relevan. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka selanjutnya data tersebut diolah dan disajikan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dalam jurnal Dampak Media Sosial dan Pornografi Terhadap Perilaku Seks Bebas Anak di Bawah Umur oleh Sofia, media sosial memiliki dampak signifikan terhadap perilaku anak-anak, terutama dalam konteks pornografi dan perilaku seks bebas. Dengan akses yang mudah ke konten yang tidak layak, anak-anak menjadi lebih rentan terhadap pengaruh negatif yang dapat merusak nilai-nilai sosial dan keagamaan. Jurnal ini menekankan pentingnya pendidikan seks yang tepat dan tindakan preventif dari keluarga serta pemerintah untuk melindungi anak-anak dari dampak buruk media sosial.
Selain itu, penulis menggarisbawahi bahwa pemilihan teman dan stabilitas emosional juga berperan penting dalam perilaku remaja. Dengan demikian, penguatan iman dan pendidikan yang baik diharapkan dapat mencegah anak-anak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang, terutama dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam berkehidupan sehari-hari. Di materi kali ini kami mengambil contoh kasus yang dipublikasi oleh Tempo. Dalam berita tersebut menerangkan bahwa remaja berinisial AZ, 17 tahun, ditangkap oleh tim kepolisian Resort Tangerang Selatan karena kasus pencabulan terhadap seorang bocah perempuan berusia 9 tahun yang berinisial HNF. Keduanya tergabung dalam kelompok pengajian di musala yang sama di perumahan Kampung Hutan, Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Peristiwa pencabulan ini terjadi saat HNF pulang mengaji pada Ahad pagi 13 Januari 2019, sekitar pukul 07 WIB di rumah kontrakan kosong. Menurut Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Tangerang Selatan Ajun Komisaris Alexander Yuriko, kalau hubungan antara HNF dan AZ hanya sebatas teman yang sama-sama menuntut ilmu agama di musala yang sama. AZ mengaku kepada polisi nekat mencabuli korban lantaran terdorong hasrat seksual sehabis menonton film porno di ponsel rekannya. Polisi berencana menjerat AZ dengan pasal 81 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dalam jurnal 2 yang berjudul Pengaruh Cyberbullying Terhadap Generasi Penerus Bangsa serta Pencegahannya yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila ini menjelaskan bahwa perkembangan media sosial sebagai salah satu konsekuensi dari pesatnya kemajuan teknologi informasi memiliki pengaruh secara luas terhadap kehidupan dan perilaku interaksi antar masyarakat. Hal ini memunculkan fenomena interaksi melalui media sosial yang memiliki beberapa dampak negatif yang perlu diwaspadai, seperti fenomena cyberbullying. Dengan mudahnya berinteraksi dengan siapapun dan dari manapun melalui media sosial, jika tanpa dibarengi kontrol diri dan aturan yang tepat, dapat berpotensi besar membuat seseorang merasa bebas mengutarakan kebencian dan memiliki keleluasaan untuk melakukan tindakan bully tanpa terlalu memikirkan konsekuensinya. Jurnal ini memiliki tujuan utama untuk mengetahui dampak cyberbullying, sehingga masyarakat dapat menerapkan pola kehidupan yang lebih terkendali. Karena mengetahui bagaimana cara berperilaku yang sesuai dengan standarisasi nilai dan norma sosial yang digali dari Pancasila sebagai ideologi negara, guna menciptakan pola interaksi di media sosial yang lebih baik. Kasus yang kami ambil mengenai cyberbullying adalah kasus dari Yurika yang diterbitkan oleh Kompasiana. Artikel tersebut menjelaskan mengenai Yurika yang menjadi viral di TikTok karena pengakuannya sebagai korban bullying di sekolah. Yurika adalah seorang siswi kelas 1 sekolah dasar yang setiap hari berjualan tisu untuk membantu orang tuanya. Video tentang Yurika menjadi viral setelah diunggah oleh akun TikTok Ionic Apparel. Dalam video tersebut, Yurika menceritakan bagaimana ia sering dibully oleh teman-temannya di sekolah. Hal yang sangat disayangkan dalam bullying yang diterima Yurika ialah meskipun Yurika telah melaporkan kejadian tersebut kepada gurunya, sayangnya laporannya tidak mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini menunjukkan bahwa masalah bullying seringkali tidak ditangani dengan baik oleh pihak sekolah, yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi semua siswa. Namun ketika sebuah cerita menjadi viral, reaksi publik bisa sangat beragam. Di satu sisi, banyak orang yang menunjukkan simpati dan dukungan moral, yang dapat menguatkan korban dan meningkatkan kesadaran tentang isu bullying. Namun, di sisi lain, ada juga yang memanfaatkan situasi tragis tersebut untuk hiburan semata. Dalam kasus Yurika, beberapa pengguna TikTok dengan tidak bertanggung jawab membuat parodi dari kisahnya, menciptakan remix DJ, dan menggunakan cerita tersebut sebagai soundtrack untuk video mereka. Dari contoh studi kasus, di atas kita bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai peredam dampak negatif dari penggunaan media sosial. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini menekankan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, dan memupuk rasa tanggung jawab moral. Nilai religius dalam sila pertama ini menjadi pedoman bagi individu agar selalu mempertimbangkan aspek spiritual dan etika saat beraktivitas di media sosial. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini mendorong masyarakat untuk bersikap adil dan beradab, yang berarti mengedepankan kemanusiaan dan menghormati martabat orang lain. Hal ini bisa meredam perilaku negatif seperti bullying, pornografi, dan konflik yang kerap muncul di media sosial. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Sila ketiga ini mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Sila ini juga mengarahkan masyarakat untuk menggunakan media sosial secara positif untuk memperkuat kerukunan dan menghindari konten yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Sila keempat ini menekankan pentingnya musyawarah dan kebijaksanaan dalam mencapai kesepakatan. Penerapannya dapat membantu meredakan konflik dan mendorong interaksi yang lebih positif serta konstruktif dalam bermedia sosial. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ini menegaskan pentingnya keadilan sosial, yang berarti bahwa setiap individu berhak mendapat perlakuan yang adil tanpa diskriminasi. Dengan menegakkan nilai keadilan, masyarakat dapat terhindar dari konten yang merugikan pihak tertentu atau menimbulkan ketimpangan sosial. Dari materi yang sudah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter dan perilaku masyarakat, terutama dalam menghadapi tantangan di era digital. Pancasila menjadi penting sebagai penyeimbang dan peredam dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti toleransi, keadilan, persatuan, dan tanggung jawab moral berperan sebagai pedoman dalam berinteraksi di dunia maya.